Semangat makmur. Yes. Luar biasa. Kita ulangi ya supaya lebih kompak. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Malam makmur. Yes. Luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik Bapak dan Ibu yang luar biasa, ini adalah hal yang membahagiakan untuk saya bertemu dengan panjenengan semua. Kenapa? Karena pagi hari ini kita akan mendiskusikan tentang gerakan sekolah sehat yang merupakan salah satu program prioritas pada saat ini. Dan gerakan sekolah sehat ini sebenarnya sangat diharapkan terlaksana di semua satuan pendidikan, semua jenjang. Sebelum kita berdiskusi tentang gerakan sekolah sehat, sudah diperkenalkan saya Widya Ayu Puspita dari BBPRP Provinsi Jawa Timur. Dan saya juga Arema, Bapak dan Ibu. Arek Malang asli. Kebetulan saya di Malang, di Kota Malang, di Blimbing, Bapak dan Ibu. Tetapi memang seperti tadi disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas, orang tua saya dulu berdinas di Kabupaten Malang. Ya, jadi kami tinggal di Kota Malang, tetapi berdinasnya di Kabupaten Malang. Sehingga kalau saya ditugasi oleh BBPRP ke Kabupaten atau ke Kota Malang, itu serasa pulang kampung. Alhamdulillah hari ini saya pulang kampung sambil ketemu dengan panjenengan semuanya. Dan tahun ini saya mendapatkan amanah sebagai PIC Gerakan Sekolah Sehat di BBPRP Provinsi Jawa Timur. Mungkin kalau ada Bapak dan Ibu yang berasal dari sekolah binaan di sini yang tergabung di grup WAPI, kemudian yang paling sering memberikan informasi atau meminta data dari sekolah binaan itu saya. Bisa jadi kita baru ketemunya itu di dunia maya. Tapi alhamdulillah saat ini bisa ketemu dengan panjenengan. Mudah-mudahan diskusi kita di pagi hari ini terkait gerakan sekolah sehat bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Nah, sebelum diskusi Bapak dan Ibu, kita yel-yel dulu sekolah sehat ya. Kalau saya sapa dengan gerakan sekolah sehat, tolong dijawab dengan sehat sekolahku, sehat Indonesiaku. Kita coba Bapak dan Ibu. Gerakan sekolah sehat, sehat sekolahku, sehat Indonesiaku. Gerakan sekolah sehat, sehat sekolahku, sehat Indonesiaku. Yang kedua, kita coba salam 5 sehat. Jadi kalau saya sapa Bapak dan Ibu dengan salam 5 sehat, tolong dijawab dengan sehat bergizi. Itu gerakannya seperti ini ya. Sehat bergizi, kemudian sehat fisik, sehat imunisasi, sehat jiwa, sehat lingkungan. Jadi salam 5 sehat itu jawabannya sehat gizi, sehat fisik, sehat imunisasi, sehat jiwa, sehat lingkungan. Oke, kita coba. Salam 5 sehat, sehat gizi, sehat fisik, sehat imunisasi, sehat jiwa, sehat lingkungan. Tepuk tangan untuk kita semua. Ini untuk mengingatkan bahwa pada tahun 2024 gerakan sekolah sehat fokus pada 5 sehat. Sehat bergizi, sehat fisik, sehat imunisasi, sehat jiwa, dan sehat lingkungan. Nanti akan saya informasikan di setiap sehat itu kegiatan-kegiatan apa
satuan pendidikan. Tapi terutama kegiatan-kegiatan itu sifatnya adalah untuk pembiasaan Bapak dan Ibu, sehingga itu akan menjadi perilaku. Dan kalau itu menjadi perilaku, kita harapkan itu menjadi karakter bagi seluruh warga sekolah untuk hidup sehat. Jadi sebenarnya tujuannya bukan hanya untuk siswa atau peserta didik, tetapi untuk seluruh warga sekolah, di mana di situ ada guru, ada kepala sekolah, dan juga ada tenaga kependidikan lainnya. Nah, diharapkan semuanya sehat. Itu yang diharapkan Bapak dan Ibu. Jadi gerakan sekolah sehat tidak ditujukan untuk lomba. Jadi tidak ditujukan untuk lomba, tetapi untuk membangun kebiasaan hidup sehat, sehingga ini akan menjadi budaya yang ada di setiap satuan pendidikan. Dan tahun ini Bapak dan Ibu diharapkan bahwa 80% satuan pendidikan semua jenjang itu bisa melaksanakan gerakan sekolah sehat. Kemarin saya baru identifikasi dan masih terus dilakukan identifikasi di Jawa Timur. Ini kan jumlah sekolahnya 40.000 sekian, dan diharapkan tahun ini minimal 36.000 sekian satuan pendidikan itu mengimplementasikan sekolah sehat. Tetapi hasil identifikasi kami minggu kemarin itu kami baru menemukan sekitar 26.000. Nah, mudah-mudahan sampai dengan minggu ketiga Desember kami berharapnya sih semua satuan pendidikan, semua jenjang yang ada di Provinsi Jawa Timur ini menerapkan sekolah sehat. Itu yang diharapkan, sehingga nanti sekali lagi hidup sehat itu menjadi sebuah kebiasaan. Karena hidup sehat itu sebenarnya adalah kebutuhan. Kita semua butuh sehat. Benar tak Bapak dan Ibu? Betul. Saya sering mendengar keluhan gitu dari teman-teman. Waduh, umurnya saya wis gak sehat maneh. Kita akan ingin berumur panjang, berkualitas dan sehat. Itu yang kita harapkan. Nah, itu dibangunnya sejak berada dalam kandungan sebenarnya. Dilanjutkan ketika anak lahir, baik itu di keluarga, di lingkungan maupun di satuan pendidikan, sampai seterusnya. Nah, karena kita semua berada di satuan pendidikan, maka yang diharapkan adalah intervensi supaya ini menjadi sebuah perilaku dan akhirnya sekolah kita menjadi sekolah sehat. Sampai kapan? Sampai seterusnya. Karena sekolah sehat itu bukan ditujukan sekali lagi untuk lomba, boten. Nek wis lomba wis menang buyar, tidak. Tetapi ditujukan untuk membangun kebiasaan dan budaya hidup sehat. Itu yang diharapkan Bapak dan Ibu. Dan kenapa ini perlu saya tekankan? Karena beberapa kali saya kunjungan ke sekolah, ketika bicara tentang sekolah sehat, pasti ditanya, Bu, apakah nanti ada lomba sekolah sehat? Mungkin ada, ya, mungkin ada. Karena kadang-kadang kabupaten kota, provinsi itu menyelenggarakan. Tetapi ini bukan terkait semata-mata dengan gerakan sekolah sehat. Jadi kita ingin semua sekolah itu menjadi sekolah yang sehat. Oke, kita diskusi sebentar Bapak dan Ibu terkait dengan gerakan sekolah sehat. Saya nyuwun respon panjenengan
Ada 3 hal di sini. Yang pertama, apakah sudah pernah mendengar tentang gerakan sekolah sehat? Kemudian yang kedua adalah apakah gerakan sekolah sehat merupakan program baru? Dan yang ketiga adalah apa yang panjenengan pahami tentang sekolah sehat. Kita coba untuk mendiskusikan yang pertama dulu. Bapak dan Ibu, sebelum hari ini, apakah panjenengan sudah pernah mendengar gerakan sekolah sehat? Sudah, alhamdulillah. Apakah panjenengan sudah menerima SE nomor 1725 tentang gerakan sekolah sehat? Belum. Tadi saya nanya Bu Kasih sejak awal tahun sudah disosialisasikan. Sudah. Saya bisa dijewer ini sama kementerian. Yakin swear belum pernah menerima surat edarannya. Sudah. Ada yang sudah. Oh, ada yang sudah loh. Ya. Oh, boleh cerita panjenengan dari mana dan kapan menerimanya? Saya dari SMP Negeri 1 Tumpang, kebetulan saya buka KS-nya dan ada tim yang dibentuk untuk yang kemudian juga sudah ada SK-nya yang untuk gerakan sekolah sehat juga sudah dilakukan. Alhamdulillah tahun kemarin yang sekolah sehatnya kita dapat juara 2, jadi secara berkelanjutan walaupun tidak dilombakan tetap melaksanakan gerakan sekolah sehat. Bukan untuk lomba, karena itu kebiasaan sekolah kami, sekolah biasa yang harus kamu melaksanakan. Jadi membentuk kebiasaan bukan untuk lomba saja. Loh, sudah. Jangan-jangan panjenengan sudah bisa di grup sekolah tapi nggak dibuka. ASE Bapak wes butuh undangan, kamu kok jalan-jalan. Bisa jadi begitu ya Bapak dan Ibu, sebenarnya sudah di-share tapi nggak kebuka atau ketumpuk cat yang lain. Ayo ngaku. Bisa jadi. Oh, kadang saya juga begitu. Di ibu wes ana nang grup, aduh lak naik-naik ke puncak gunung golek nang dhuwur. Kemudian yang kedua, panjenengan sudah menerima pedoman sekolah sehat? Bapak kompak dulu. Sudah pun panjenengan dari sekolah mana? Dari sekolah SMP 1 Singosari. Kebetulan sosialisasinya mulai awal masuk tahun ajaran ini dan sudah membentuk tim GSS. Jadi yang berkolaborasi di GSS itu ada guru BK, UKS, tim PIJAS, SSK yang tergabung. Jadi nanti kita giliran setiap satu pembiasaan memang ada gerakan sekolah sehat. Jadi satu ini Adiwiyata, minggu depannya UKS, minggu depannya lagi PIJAS. Singosari yang jauh dari Kepanjen aja sudah terima. Nanti coba dicek lagi di grupnya ya, teman-teman Bapak dan Ibu. Jadi surat edaran ini sudah sejak Maret 2024. Kemudian dilanjutkan ada pedomannya. Insya Allah saya yakin itu sudah terbagikan karena kami juga beberapa kali mengundang satuan pendidikan. Kami juga mengundang pengawas, meskipun tidak semua pengawas, tapi paling tidak setiap kabupaten kota ada pengawas yang kami undang. Kami juga mengundang TPUKS. Jadi saya berprasangka baik bahwa insya Allah semua sudah menerima itu. Cuma ketutup cat yang lain. Iya. Duduk SE tentang kenaikan gaji, Bapak wis kok ae takon bodoh. Begitu SE kenaikan tunjangan, wah langsung ngecek di muka. Oke, nanti monggo dipastikan ke sekolah masing-masing terkait dengan SE dan juga pedoman sekolah sehat.
Baik, kemudian pertanyaan yang kedua, ini saya mohon respon kepada Ibu. Apakah gerakan sekolah sehat merupakan program yang baru? Bukan. Tidak. Kalau begitu apa alasannya? Ini dikatakan bukan program yang baru. Monggo. Sudah dilaksanakan. Sudah dilaksanakan. Ya, kenapa bukan program yang baru? Oke, dari satu negeri Turen. Kalau secara istilah saya mengenalnya sejak saya bertugas di UKS, tapi kalau mengenai usaha untuk menyehatkan anggota atau seluruh warga sekolah itu sudah sejak lama diterapkan, seperti misalnya program cuci tangan dan lain sebagainya. Terima kasih. Dari SMP 1 Turen, dekat sama Panjen. Nih, terus Bapak dan Ibu, gerakan sekolah sehat itu bukan program baru. Karena sebenarnya gerakan sekolah sehat dimaksudkan untuk revitalisasi UKS. Ya, jadi tadi Ibu kita sudah menyampaikan itu lama, sudah ada di UKS, ada, betul, tidak salah. Gerakan sekolah sehat ini tujuannya merevitalisasi UKS, sehingga sebenarnya arahan dari pusat, panjenengan di satuan pendidikan itu tidak perlu membentuk tim GSS sendiri. Tapi kalau sudah ada ya nggak apa-apa. Karena apa? Karena ini menyatu di UKS. Gitu, Bapak dan Ibu. Jadi ini bukan program baru. GSS ini dimaksudkan untuk merevitalisasi UKS supaya UKS-nya lebih berfungsi lagi. Maka sekali lagi arahan dari pusat adalah sebenarnya setiap satuan pendidikan tidak perlu lagi membentuk tim GSS. Satukan saja dengan tim UKS. Ya, jadi menjadi satu kesatuan. Kemudian yang ketiga, sampai sejauh ini Bapak dan Ibu apa yang sudah panjenengan pahami tentang gerakan sekolah sehat? Monggo, mungkin ada yang bisa menyampaikan respon. Apa sih gerakan sekolah sehat itu, atau aktivitasnya seperti apa di gerakan sekolah sehat? Monggo Bapak dan Ibu. Untuk mengajak warga sekolah. Apa gerakan sekolah sehat menurut panjenengan atau aktivitas-aktivitas yang sudah terjadi di sekolah terkait dengan gerakan sekolah sehat? Tadi saya sudah mendengar suara dari dua ibu, saya ingin suara dari bapak-bapak yang biasanya pasti kencang. Kencang. Ya, lebih kencang dibanding suara ibu-ibu. Kan ibu-ibu itu katanya malu-malu. Oke, monggo bapak-bapak, saya ingin dengar suaranya. Oke, monggo. Kenalan dulu ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari SMP Negeri 1 Wajaku. Nama saya dengan Pak Fendi. Yang saya tahu kalau tadi ada di situ soalnya tentang gerakan sekolah sehat, yang saya tahu sendiri ya dari UKS itu adalah upaya terpadu untuk menciptakan lingkungan yang sehat secara fisik, mental, spiritual, jiwa melalui integrasi dengan pendidikan kesehatan, lingkungan kesehatan dan pelayanan kesehatan seperti itu. Terima kasih. Terima kasih. Dari UKS dan apal dari ngelontok trias UKS ya. Oke, baik, luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya, betul Bapak dan Ibu, gerakan sekolah sehat itu terintegrasi dengan UKS, dengan trias UKS. Ya. Jadi sekali lagi ini mendukung bahwa program ini bukan program baru. Sehingga mungkin awalnya di sekolah dia mengatakan, aduh opo meneh iki, tambahan kerjaan apa lagi ini. Tidak, Bapak dan Ibu, memperkuat UKS, terintegrasi dengan trias UKS.
26 episode nih Bapak dan Ibu. Sampai sekarang 26 episode. Nah, gerakan sekolah sehat ini untuk mendukung terwujudnya SDM yang sehat. Baik itu guru, kepala sekolah, maupun peserta didik dan juga tenaga kependidikan yang lainnya. Bagaimana kita mendukungnya? Tentu saja dengan berbagai aktivitas sederhana yang bisa kita lakukan sesuai dengan kondisi satuan pendidikan masing-masing. Nah, di tahun 2024 memang ada sekolah binaan yang di-SK-kan oleh BPPRK Provinsi Jawa Timur. Di setiap kabupaten kota itu setiap jenjang ada satu satuan pendidikan. Nah, variasi-variasi pelaksanaan di setiap jenjang itu luar biasa dan itu sangat diperbolehkan Bapak dan Ibu. Model pelaksanaannya juga cukup bervariasi. Nah, ini diharapkan nanti diimbaskan kepada satuan-satuan pendidikan yang lainnya. Termasuk untuk kegiatan ini Bapak dan Ibu, apakah semua sekolah jenjang SMP terundang di pagi hari ini? Berarti perwakilan toh panjenengan menjadi wakil sekolah yang diundang dan ada sekolah lain yang belum diundang, sehingga menjadi tanggung jawab kita semua. Nanti panjenengan monggo diibaskan, monggo dibagikan, entah itu lewat wabri, entah lewat grup sekolah, entah panjenengan mau daring dengan sekolah yang lain, silakan saja. Saluran-saluran itu silakan digunakan supaya satuan pendidikan yang lain juga mendapatkan informasi yang sama terkait gerakan sekolah sehat. Nah, gerakan sekolah sehat ini juga dilakukan karena permasalahan di Indonesia ini sangat kompleks Bapak dan Ibu, terutama permasalahan kesehatan. Baik itu mulai dari usia dini, kemudian anak usia sekolah, remaja, bahkan sampai dewasa. Kalau kita lihat misalnya di anak usia dini, mereka ada yang mengalami malnutrisi, salah gizi. Tadi Bapak Kepala Dinas menyinggung tentang stunting. Ya. Stunting itu diawali di usia dini, kemudian berlanjut di remaja. Kalau itu tidak tertangani dengan baik. Nah, nanti kalau itu berlanjut di remaja, nanti akan menjadi bagian dari siswa yang panjenengan terima. Jadi kalau usia dini dia stunting tidak ditangani, dia masuk SD. SD tidak tertangani, stunting lagi, masuk SMP. Nah, ini masuk di siswa-siswa yang akan panjenengan didik. Ketika anak stunting ini masuk ke jenjang SMP, akan berat tugas panjenengan. Ya, karena apa? Karena IQ-nya tidak berkembang, kesehatannya buruk, tinggi badannya tidak sesuai standar. Tapi kalau Bapak Kepala Dinas tadi menyampaikan beliau stunting itu tidak. Anak stunting itu pasti pendek, tapi anak yang pendek belum tentu stunting. Itu Bapak dan Ibu, itu bedanya. Jadi catatannya adalah anak stunting pasti pendek, tapi anak yang pendek belum tentu stunting. Kenapa? Karena stunting itu selain gangguan pertumbuhan, ada gangguan perkembangan. Nah, yang dicontohkan oleh Bapak kita tadi misalnya juga Habibie. Apakah Habibie mengalami gangguan perkembangan? Boten wong IQ-ne jenius kok. Ya. Jadi itu kuncinya Bapak dan Ibu. Kalau nanti panjenengan menemukan anak yang pendek masuk jadi siswa panjenengan, tolong jangan dilabel stunting ya. Waduh, murid sing mlebu kok stunting langsung melu boten ya. Yang pendek
Karena yang dikatakan stunting itu selain pendek, dia mengalami gangguan perkembangan. Itu Bapak dan Ibu. Nah, itu di usia dini. Banyak masalah-masalah di usia dini. Ada gangguan kesehatan fisik, mental, kemudian kurangnya akses terhadap layanan kesehatan, sarana prasarana yang tidak mendukung untuk anak tumbuh berkembang dan juga sehat. Nah, kemudian di usia sekolah, di remaja, panjenengan ini menangani anak-anak yang remaja awal, ya, Bapak dan Ibu, SMP, SMA, SMA itu remaja. Tapi SMP menuju remaja, atau ada yang sudah remaja awal. Nah, permasalahannya juga luar biasa. Perilaku hidup sehat. Tadi kalau Bapak Kepala Dinas menyampaikan, COVID itu tidak hanya membawa musibah, tapi juga membawa pembelajaran. Betul sekali. Namanya perilaku hidup bersih dan sehat itu harusnya tanpa adanya COVID pun kita lakukan. Tapi COVID mengingatkan kembali. Tapi saat COVID sudah pulang, perilaku itu juga hilang pelan-pelan. Kebetulan saya berkunjung ke beberapa sekolah, buka kerannya, tiba-tiba airnya nggak mengalir, sabunnya sudah nggak ada, bahkan kerannya itu ada yang tinggal kabel bekas saluran. Dulu bolak-balik cuci tangan pakai hand sanitizer, sekarang mau makan aja langsung mau nungguin. Jadi COVID pulang, PHBS-nya pun mulai hilang. Dulu kita kemana-mana pakai masker, maskernya double. Sekarang diingatkan bahwa yang mengalami gangguan kesehatan diharapkan pakai masker. Lali wis. Saya suka berkelakar ini dengan guru-guru TK. Di TK itu kasus anak-anak flu, batuk, pilek itu kan banyak. Kalau mereka masih rentan, gurunya ya ketularan. Begitu gurunya ke sekolah nggak pakai masker, anak yang sehat ya ketularan. Atau mereka kebiasaan salin, terus salinnya ke hidung, ya langsung yang namanya batuk, pilek di TK itu jadi paduan suara.